Oke deh. Nah, sekarang bersama kita di sini udah ada Pak Fahri. Halo, selamat malam Pak Fahri. Jadi Pak Fahri ini akan menjadi speakers kita, dan Pak Fahri ini merupakan CEO Office Lead Product dari Owner Pinhome, seperti itu. Oke, mungkin Pak Fahri boleh menyapa dan memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Pins kita pada malam hari ini. Halo semuanya. Nah ya, hari ini basically saya bakal banyak bertanya-tanya nih sama UMKM, menjawab pertanyaan properti yang affordable ya untuk kaum milenial gitu. Silakan dilanjut aja. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Fahri. Nah, mungkin tadi aku sudah ngasih sedikit brief mengenai apa yang akan kita bahas. Jadi betul, kita akan membahas tema kita pada malam hari ini, yaitu anak muda bisa punya rumah sendiri mulai 1 jutaan per bulan dan tanpa KPR. Wah, itu menarik banget ya, karena kalau dari mungkin ada orang-orang yang berpikirnya nih, emang bisa, emang mungkin gitu ya Pak. Nah, di sini langsung nanti kita akan membahas tuntas dan langsung dijawab oleh Pak Fahri. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk juga nih ke topik pembahasan kita, aku mau ngingetin lagi kepada teman-teman Pins, jika memiliki pertanyaan bisa langsung dicantumkan di kolom Q&A ya. Nanti setelah di akhir kita talk show bareng Pak Fahri akan dibahas dan langsung dijawab oleh Pak Fahri. Oke deh kalau gitu, kita langsung masuk ke inti acara kita ya Pak. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Pak. Pertanyaan pertama lebih ke secara general mengenai investasi. Kira-kira mungkin boleh Pak diceritakan sedikit mengenai tren terkini dari investasi properti di 2022 mungkin ya Pak. Oke. By the way, ini jelas ya kedengarannya ya? Iya, lumayan kedengeran Pak. Jadi, properti di 2022 ini, mungkin saya bukan expertnya untuk jadi pengayang di 2022 ini bagaimana. Tapi kita bicara fakta aja ya. Di Indonesia ini ada yang verified itu sekitar 7 juta orang yang punya rumah. Nah, dari 7 juta orang yang belum punya rumah ini, kita kan ada yang menjadi demand dari potensi properti yang dari setiap tahun itu ada sekitar 1 juta orang yang menikah dan butuh rumah gitu. Jadi kalau bicara tren properti, meskipun memang ekonomi tetap ngedrop ya gara-gara COVID, tapi di 2022 ini harusnya sudah ada orang-orang yang memilih untuk beli rumah gitu. Karena memang rumah ini udah bukan menjadi keinginan, tapi udah jadi kebutuhan. Apalagi untuk rumah-rumah murah ya, yang asalnya di angka sekitar ya di bawah 200 juta kali ya. Betul. Kita nih Pinhome pengen ngasih solusi untuk teman-teman di sini. Mungkin bisa untuk kasih solusi kali ya. Jadi kita nih Pinhome ini ada skema baru yang namanya Kisu di Pinhome. Nah, mungkin banyak orang penasaran secara itu ya. Oke deh Pak. Jadi memang tadi sudah disebutkan bahwa trennya pun orang-orang sekarang udah mulai meliriknya ke rumah-rumah yang di bawah 200 juta itu juga banyak gitu ya Pak? Iya, oke. Itu punya pilot project bahasanya. Oke. Ada pilot project yang terletak di Kabupaten Tangerang. Perumahannya Kronjo Regency. Kronjo Regency itu berada di wilayah Kronjo gitu. Nah, di Kronjo ini punya Pinhome yang bisa dipakai langsung ke Pinhome, nggak pakai nggak pakai baydecking gitu. Ini suaranya kecil. Oh iya. Bentar. Iya ya Pak, suaranya agak timbul gitu. Mungkin. Oke. Kita tunggu Pak. Ini. Iya, oke, siap Pak. Udah lebih jelas lebih ya jelas. Teman-teman semua. Betul, lebih jelas. Nah, sekarang ini udah lebih jelas belum? Iya. Soalnya nggak bisa tahun sendiri. Iya, sekarang udah lebih jelas Pak. Udah aman.
Nah, jadi kita tuh ada perumahan di Kronjoti yang sangat aksesibel gitu buat orang-orang yang mungkin saat ini kesulitan untuk KPR ya. Jadi hambatan-hambatan utamanya orang yang mau beli rumah itu biasanya utamanya di slik atau kalau bahasa dulunya BI checking ya. Eh, banyak nih kalau misalkan kartu kredit, eh, Mm-mm. later pay later yang menggoda Iya. gitu. Mm-mm. Bayar dikit aja tuh biasanya menjadi hambatan untuk kita bisa beli rumah. Nah, eh, kita itu sadar kok bahwa kita di Pinhome nih sadar kalau yang namanya beli rumah itu kan menjadi prioritas. Dan kadang-kadang ganjalan-ganjalan secara administratif itu nggak signifikan. Nggak jadi hambatan kita untuk bayar rumah sebenarnya. Masa gara-gara annual bayar jadi kita tanda bahwa nggak bakal nyicil dengan baik. Kan nggak gitu. Gitu. Mm-mm. Itu kita ada solusinya nih gitu dengan cara cicil di Pinhome ini. Terus Oke. eh, yang biasa jadi jebakan Batman juga nih, biasanya kalau misalnya teman-teman di sini pada mau beli rumah, awalnya dikasih tahu cukup sediakan uang 5 juta, tapi akhirnya ujung-ujungnya 15 juta yang keluar. Karena ada Iya. banyak gitu, ada biaya muncul di pada saat proses KPR gitu. Nah, eh, kita bisa bilang di Pinhome ini kita akan bikin program yang biayanya itu jelas. Kita nggak ada hidden cost di belakangnya. Dan kita jamin seluruh biayanya itu sangat affordable untuk teman-teman millennials dan Gen Z terutama ya yang lagi Iya. kita punya rumah. Ha, Terus terakhir yang kadang-kadang jadi mendadak kagetan itu kalau misalnya kita nyicil kan itu fixed rate cuma 5 tahun, 3 tahun ya. Di mm-mm. tahun 6 itu tiba-tiba cicilan kita wah kok ini jadi mahal banget cicilan. Jadi bengkak ya, Pak? Nah, hambatannya itulah kurang lebih begitu. Iya, oke deh. Nah, berarti tadi udah di-mention juga bahwa ada nih solusinya pilot project bernama Kronjo Regency yang ternyata itu juga nggak ada BI checking ya, Pak. Dan itu juga sebenarnya mungkin keresahan terbesar juga gitu ya, kaum millennials dan Gen Z sekarang yang notabene tuh juga suka shopping gitu, Pak. Kadang kita juga suka tergiur pakai kredit, pakai pay later gitu. Oke, jadi inilah hadir solusinya Kronjo Regency di Tangerang ya Pak tadi ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Nah, mungkin next question-nya ini masih seputar investasi juga nih Pak. Cuman mungkin kita di sini tahu bahwa properti itu menjadi salah satu investasi yang menjanjikan. Kira-kira apa aja ya Pak faktor yang perlu menjadi pertimbangan nih bagi kita-kita nih anak muda yang pengen segera punya properti sendiri? Nah, sebenarnya banyak orang yang punya persepsi ya bahwa properti ini investasi yang tidak mungkin rugi gitu. Iya. Mungkin benar ya kayak gitu. Nah, sebenarnya to be fair pada saat masa COVID kemarin kita bisa lihat sebenarnya rumah-rumah yang lebih tahan krisis yang harganya tidak turun itu justru rumah-rumah yang harga di bawah 200 juta yang harga. Betul, betul. Alasannya satu karena diatur pemerintah harga. Jadi pemerintah itu udah ngasih harga yang berlaku aturannya dari Sabang sampai Merauke gitu. Betul. Terus eh, kalau apa namanya rumah-rumah yang menengah ke atas itu kan biasanya dibeli sama orang-orang yang memang berkeinginan punya rumah lebih. Mm-mm. Tapi secara kebutuhan, saya rasa semua orang yang nikah pasti butuh rumah ya. Iya, betul, Pak. Jadi eh, karena rumah-rumah yang murah-murah ini justru menjadi kebutuhan, harganya nggak bakal turun gitu. Mm-mm. Halnya buat teman-teman yang rumah-rumah murah itu justru dipandang sebelah mata, sebenarnya justru yang menarik untuk investasi itu yang murah-murah. Karena tahun Betul, betul.
diatur sama pemerintah gitu. Jadi Nah, ya kita bilang it's now or never gitu. Memang karena jadi kayak jualan banget ya. Tapi memang seperti betul betul. dalam 1 tahun tuh naiknya bisa 10-15%, sedangkan gaji kita belum tentu naik 10-15% gitu. Jadi gitu. Iya. Wah, itu pun juga menjadi salah satu hal yang perlu banget dipertimbangkan ya Pak, bahwa sebenarnya kita juga harus tahu nih kalau rumah pun itu sendiri tuh udah masuk kebutuhan gitu sebenarnya. Seperti itu. Oke deh. Nah, kalau menurut Pak Fahri sendiri nih, kira-kira apa sih tantangan terbesar atau distraksinya gitu ya bagi anak muda ketika ingin mulai membeli properti? Mungkin ini bisa berdasarkan pengalaman Pak Fahri juga nih, mungkin boleh diceritakan Pak. Ya secara curcol mungkin anak-anak sekarang yang lagi pada dibahas di overheard itu kan biasanya biaya nikah. Betul, betul Pak. Eh, Betul, betul. tapi sebenarnya gini kok, kita membuat Cicil di Pinhome ini program yang sangat aksesibel untuk semua. Artinya cukup dibutuhkan penghasilan, kalau bahasa kerennya disposable income ya. Iya. Disposable income Nah, dari cicilan itu udah bisa beli rumah yang cicil di Pinhome gitu. Saat ini memang hanya ada urgensi sebagai proyek, tapi harapannya di akhir tahun ada banyak perumahan lagi yang menjangkau area-area yang lebih dekat ke Jakarta. Harapannya begitu gitu. hmm. Jadi hambatannya mungkin lebih ke arah orang ini kan biasanya oleh institusi keuangan itu kan diwajibkan untuk punya penghasilan 3 kali lipat dari cicilan. Hmm. Misalnya cicilannya Betul, 1, atau cicilan 2 juta harus punya penghasilan 6 juta untuk nyicil. Padahal betul. kan banyak orang yang gitu. Nah, Hmm. mungkin kita bantu rasanya mungkin new jobber nih. Orang yang baru dapat kerjaan yang mungkin penghasilannya UMR. UMR Jakarta sekarang 4 jutaan ya, kurang lebih ya Iya, gitu. kurang lebih Jadi 4 juta Pak. kalau dia diperbolehkan untuk nyicil setengah dari penghasilannya, berarti kan bisa nyicil yang sampai 2,1 2,2 juta. Sedangkan Iya, di Om ini kita bikin program yang 5 juta. Jadi semua orang yang punya penghasilan di atas 3 juta bisa beli rumah-rumah itu. Ini aksesibel untuk semua gitu. oke. Jadi memang pada dasarnya pun skema mencicil, kalau kita ngobrol soal cicil di Pinhome gitu ya Pak, itu udah mencakup istilahnya target market yang besar juga gitu ya Pak. Betul. Jadi Betul. semua penghasilan di atas 3 juta rupiah itu bisa ikut program cicil di Pinhome dengan mudah gitu. Kita juga pengen punya program yang DP-nya itu di bawah 10 juta all in. Nggak ada biaya yang hidden cost yang tadi saya cerita ya, yang kita siapin 5 juta nggak taunya pas mau akad Iya, disuruh. betul. Eh, kita juga bikin cicil di Pinhome ini cicilannya flat gitu. Jadi sebisa mungkin orang itu pada saat di tahun pertama nyicilnya harganya 1,5 juta, ya jangan nanti di tahun ke-5 atau 6 jadi 2,5 juta gitu. Iya, heeh, 1,5 juta sampai lunas. Nah, kayak gitu kan betul. untuk semua Mm-mm. orang. Betul, betul. Mungkin konsistensi itu juga menjadi tantangan ya Pak sebenarnya. Kalau kita bicara soal anak muda, kayak konsistensi itu kita juga, saya pun juga masih banyak perlu belajar tentang konsistensi gitu ya Mas sekiranya. Bahkan jangankan properti, hal-hal kecil pun juga gitu. Banyak eh, kalau yang kita lihat ya gitu, anak-anak muda ini jadikan pembelian rumah ini digeser ke belakang. Artinya Hmm. biar kendaraan dulu, biasanya Mm-mm. tabung biaya nikah gitu. Eh, Mm-mm. Betul, betul. kali tidak, tapi kalau misalnya udah punya rumah, setidaknya rumah itu pasti aset yang appreciating aset.
apalagi kayak kita beli yang tadi saya bilang ya di bawah 200 juta. Artinya investasi yang ibaratnya kayak batangan emas gitu, yang harganya tuh. Jadi saya lebih pengen ngebukain untuk semua teman-teman yang mungkin belum punya rumah. eh, Mungkin kalau belum punya rumah ini lebih lebih aksesibel untuk bisa punya rumah gitu. Oke. Oke, jadi perlu dibukakan juga nih mungkin pikiran-pikiran teman-teman dan terutama kaum-kaum anak yang masih muda gitu ya Pak, bahwa rumah itu bisa kok 200 juta dan accessible banget juga gitu ya untuk teman-teman pastinya Ya, seperti mungkin itu. kan cuma 200 juta. Mungkin bahasanya dengan gaji UMR bisa beli rumah kali gitu ya. Betul, betul seperti itu. Iya, betul Pak. UMR harus lebih bisa lagi beli rumah gitu. Iya, betul, betul. Oke deh. Nah, tadi kita udah ngomongin soal distraksi dan tantangan dan udah bahas juga nih soal aksesibilitasnya yang sekarang udah lebih saya udah lebih luas gitu ya, Pak. Kalau dari menurut Pak Fahri lagi nih, kira-kira hal yang perlu dipertimbangkan anak muda sebelum membeli properti, tapi kali ini tuh jenis landed residential gitu. Mungkin tadi kita bahasnya secara general gitu ya, Pak. Sekarang ini lebih terfokus ke landed residential. Sebenarnya gitu, kalau landed atau high itu sebenarnya itu pilihan, karena biasanya high rise building itu di tempat-tempat yang lebih strategis ya. Mm-mm. Koreksi saya kalau saya salah, tanah itu masih jauh lebih murah daripada biaya pembangunan. Kenapa kita lebih ke arah landed residential? Karena landed residential itu harganya jauh lebih murah daripada apartemen sekarang. Mm-mm. Eh, yang saya dapat resident high rise itu harganya di angka 300 jutaan yang paling murah. Sedangkan rumah itu paling murah di angka 150 jutaan. Dan secara Betul. luas kalau apartemen itu ya segitu-segitu aja. Suatu hari, Mm-mm, betul, Pak. suatu hari Ha-ha. itu nggak bisa menambah luasannya gitu. Sedangkan Ha-ha. kalau rumah kan kita bisa luas selama kita masih punya tanah, bisa naikin ke atas, bisa ya jangan ke Betul, samping, samping betul. tanah punya orang. Iya, Tapi ke belakang, bisa mungkin ke atas. Jadi menurut saya jadi investasi yang lebih long term. Artinya kita nggak harus pindah gitu. Dan mungkin satu hal lagi yang harus diingat masalah legalitas ya. Eh, Hmm, Landed yang dipegang sama Pinhome, yang program partisipasi program dicicil di Pinhome itu kita pastikan sertifikatnya pastinya udah pecah. IMB-nya oke. juga pasti udah ada. Jadi Mm-mm. nggak ada cerita em, kan banyak nih kalau misalnya bedanya Pinhome dengan marketplace, Mm-mm. pada saat ada orang yang jualan kan biasanya dia nggak jelas perizinannya seperti apa, karena Betul, betul. platformnya penyambung lidah gitu. Mm-mm. Kalau Pinhome kita seleksi, jadi kita yang menseleksi bahwa properti-properti ini legalitasnya pasti kita jamin aman gitu. Betul, betul. Pastinya juga teman-teman nggak usah pusing lagi gitu ya, Pak, karena ini juga hal yang perlu dipertimbangkan. Ternyata legalitas tuh penting banget gitu. Itu sangat Iya, penting. Mm-mm. kalau lagi tiba-tiba mau digadein, Ah, kalau iya, sudah betul. Betul, betul, Pak. Nah, bisa keluar lagi kan kita pengeluaran untuk ngurus legalitas dan segala macamnya malah ribet di ujung juga gitu ya Pak kalau misalkan ternyata nih nggak melek dan jeli tentang legalitasnya. Nah itu dia makanya teman-teman tadi udah disebutkan oleh Pak Fahri bahwa memang skema cicil di Pinhome ini pun dan proyek-proyek yang ada di Pinhome udah dipastikan aman secara legalitas gitu ya Pak. Oke deh. Nah, itu tadi kita udah bahas tentang landed residential. Cuman mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak, Bapak sinyalnya agak putus-putus sedikit, Pak. oh gitu ya. Hah? Ini lebih baik nggak kalau di sini? Oke, lebih baik. Cuman tadi Lebih suaranya baik ya. agak hilang gitu. Oke. Oke, udah lebih aman. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya. Kalau misalkan menurut
Pak Fahri lagi nih, secara umum, sekiranya apa ya Pak yang membedakan pembelian properti landed residential antara rumah primary dan juga secondary? Nah, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman juga gitu ya, insight dan wawasan sekiranya seperti apa? Sebenarnya secara rumahnya antara primary dan secondary itu balik lagi ke selera gitu. Tapi biasanya rumah-rumah secondary itu secara pembiayaan itu tidak semenarik pembiayaan rumah-rumah yang primary gitu. Tidak sama kayak rumah-rumah yang primary. Kalau Betul. primary itu biasanya dapat bunga yang lebih murah, dapat Mm-mm. cara-cara pembiayaan yang lebih gampang. Karena Iya. em, karena sekali pembiayaan itu langsung di satu wilayah yang sama. Misalnya ada 40-50 rumah di wilayah yang sama. Jadi Mm-mm. kalau bahasa kerennya ada economies of scale ya. Iya, betul. Oh, Tapi kita kalau banyak kan belajar bahasa keren. terpisah-pisah ya kan. Kalau secondary kepisah-pisah. Mm-mm. Termasuk juga program cicil di Pinhome ini hanya bisa saat ini berlaku di primary dengan Oke. alasan yang sama karena kita Mm-mm. bisa economies of scale. Mm-mm. Kebayang mungkin tim kita yang nyari-nyari proyek ya untuk nyari kerjasama gitu. Mm-mm. Kalau misalnya satu perumahan satu, kayaknya pegel di jalan Iya, oke. gitu. Oke, jadi perlu digarisbawahi bahwa memang antara rumah primary dan secondary ini pun tuh ada istilahnya economies of scale gitu ya Pak di antara keduanya maupun itu dari segi bunga, terus mungkin opsi pembayarannya juga gitu ya Pak dan Betul, hubungannya penyalurannya itu juga semuanya pastinya ada perbedaan signifikan gitu antara secondary dan primary gitu. Oke betul. deh. Nah, itu tadi mengenai secondary dan primary. Sekarang kita lanjut lagi ke next question. Kira-kira gimana ya Pak cara kita memaksimalkan keuntungan ketika kita mau berinvestasi di properti dalam bentuk rumah gitu, landed residential gitu ya Pak? Hmm. Kalau untuk memaksimalkan investasi sebenarnya ada beberapa indikatornya sih gitu. Oke. Eh, Contohnya mungkin kedekatan terhadap infrastruktur ya. Artinya kalau Mm-mm. misalnya rumahnya yang satu di gang sama yang satu di jalan lebar, pasti lebih menarik Nah, investasi di yang jalannya lebar. betul. Eh, Biasanya dekat juga dengan infrastruktur keluarga. Misalnya Mm-mm. pasar, kan harus belanja, Iya. anak harus sekolah, gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau biasanya properti-properti yang terutama yang harganya murah, terus lokasinya strategis, ya menurut saya sih itu jadi opsi yang paling baik untuk investasi ya, gitu. Iya. Eh, Oke deh. saya sendiri pun berinvestasi di tempat-tempat tersebut gitu. Betul, betul. Gitu. Karena kalau dilihat secara jangka panjang mungkin nanti juga akan bisa lebih menguntungkan gitu ya, Pak. Pas kalau kita Betul, lihat secara long term gitu. Biasanya ada tempat-tempat yang ternyata nih beberapa tahun ke depan bisa emerge dan dia berkembang gitu. Nah, malah di situ tuh prospek besarnya di situ ya, Pak. Kalau kita ya. pikir-pikir. Dan kita perumahan yang cicil di Pinhome ini juga kita seleksi dari infrastruktur yang memadai. Jadi Mm-mm. contohnya di Kronjo Regency ini juga kita posisinya dekat dengan pasar, yang tadi saya cerita ya, dekat dengan pasar. Jadi kalau ibu-ibunya mau belanja itu gampang gitu. Terus di dekat situ juga ada sekolah. Jadi kalau misalnya suatu hari mungkin para jombloan ini udah ketemu jodohnya dan Wah, habis itu punya anak, bisa dikirim ke situ anaknya gitu, nggak perlu bisa jauh-jauh, tinggal gimana? nyebrang. Nah, Betul, betul. di Kronjo Regency juga jadi ibaratnya kita memang udah pilihin gitu ya, Mm-mm. perumahannya itu memang strategis. Jadi Mm. jalanannya itu udah jadi jalan provinsi gitu. Jadi Oke. karena dia udah jalan pinggir jalan provinsi, pastinya kan pengembangan ke depannya lebih cepat dibanding jalan-jalan kota atau jalan yang kabupaten ya Mm-mm, betul. gitu. Oke, mungkin sekarang pertimbangannya juga gak harus meluluh yang deket banget kemana-mana, tapi sarana transportasi gitu tuh penting banget gitu ya Pak untuk dipertimbangkan. Maksudnya
mungkin kadang nih kita mikirnya oh harus yang lokasinya deket CBD atau gimana, padahal tuh sebenarnya ada opsi lain, yaitu ada rumah-rumah nih yang mungkin di pinggir sedikit. Nah, itu kita bisa investasi di situ dengan catatan bahwa ada transportasi umum, terus sebenarnya gampang gitu kita kalau mau cari kendaraan dan lain-lain gitu, dan memudahkan. Itu sebenarnya jadi pertimbangan juga ya, Pak. Ya, memang betul, transportasi itu jadi sangat penting ya, apalagi Betul. biasanya pekerjaan itu adanya di Jakarta begitu. Jadi Betul, betul. kalau kita balik lagi ke program yang cicil di Pinhome, karena kita ngincer harga yang murah, kayak tadi saya bilang, cicilan 1,5 juta flat loh, nggak naik nggak turun, Iya, itu kan sangat menarik ya. betul. Eh, Kalau kita nyari yang benar-benar dekat dengan stasiun, biasanya harganya kan sudah mahal. Jadi setidaknya kita tempat proyeknya ini pasti dilewatin angkot yang menuju ke stasiun gitu. Betul. Jadi jaraknya nggak lebih dari setengah jam untuk nyampe ke pusat transportasi, mungkin bahasanya gitu ya. Betul. Bisa terminal bis, bisa stasiun kereta gitu. Nah, jadi kita ngincer balance antara harga murah, tapi accessibility-nya juga ya jangan sampai susah-susah banget lah gitu. Iya, betul, betul. Nah, itu juga nih, karena biasanya milenial sekarang musingin soal transportasi juga kan, Pak. Aduh, kerja di Betul. Jakarta, tapi nah itu udah pastinya kalau kita bicara soal project sekarang yang ada di Pinhome juga gitu ya, sebagai contoh, nah itu sudah di-tackle dan pastinya dipikirin juga gitu, sesuai needs dari market gitu ya, Pak. Betul. Oke deh. Nah, Mungkin mungkin tambah next question. Iya, boleh, Pak. ada tambahan sedikit juga. Mungkin sekarang ada era baru yang mana era WFH ya. Ada Iya, work from home. betul, Nah, betul. kayaknya itu makin penting untuk kita punya rumah yang nyaman gitu. Punya Mm-mm. rumah yang nyaman, dan Mm-mm. yang satu hal yang penting signalnya bagus. Iya, betul, betul. Eh, Betul, Pak. dan kita juga pastikan rumah-rumah yang cicil di Pinhome ini juga memadai untuk potensi-potensi WFH gitu. Jadi Iya, orang-orang itu kerja dari rumah, jangan sampai signalnya benar-benar hilang. iya, betul. Itu dia, itu jadi pertimbangan banget ya, Pak. Pastinya kalau soal sarana, prasarana itu udah dipastikan istilahnya bisa masuk ke needs yang sekarang lagi dicari juga banget gitu ya, Pak. Iya, Oke deh. betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tuh topiknya masih berhubungan dan mungkin kita sudah bahas sedikit juga nih, Pak. Jadi, ini mengenai bagaimana cara anak muda dapat mulai membeli properti untuk dihuni sekaligus juga sebagai investasi ke depannya. Wah, ini mungkin tadi kita juga udah sedikit singgung tentang istilahnya faktor-faktor yang perlu dikonsider gitu ya, Pak. Nah, mungkin boleh Ya. ditegaskan lagi oleh Pak Fahri. Tadi kebetulan sempat freeze. Boleh diulang Oh, lagi nggak pertanyaan terakhir? Sorry banget ya. oke, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ini mengenai bagaimana cara anak muda dapat memulai untuk membeli properti sekaligus juga sebagai investasi. Jadi membeli properti untuk dihuni, tapi sekaligus untuk investasi gitu. Balik lagi kayak yang kita bilang dari awal ya, artinya Pinhome ini kan dengan program cicil di Pinhome itu membuat properti itu aksesibel. Jadi yang tadinya beli properti itu bisa dibilang ada 2-3 tahap yang kadang-kadang orang bilang jadi ribet deh beli properti gitu ya. Kita bikin ini menjadi cuman stepnya simple banget, tinggal datang atau misalnya buka apa namanya website Pinhome. Kalau misalnya tertarik tinggal kontak apa namanya sales eksekutif yang megang project tersebut gitu. Habis itu langsung booking aja. Kalau misalnya mau bayar DP juga bisa langsung via aplikasi. Kayaknya nggak langsung via aplikasi, tapi ada virtual account ya, yang nanti akan muncul untuk dibayar gitu. Artinya itu sangat mudah. Beli properti sekarang itu di via Pinhome dan cicil di Pinhome ini semudah kayak kita belanja di Tokped gitu. Kurang lebihnya begitu. Nanti cicilannya juga
menurut saya di angka 1,5 juta sebulan itu kan bukan Mm-mm. angka yang sangat besar ya. Artinya Betul, satu betul. setengah juta itu kalau dihitung per minggu kan di angka 400.000 kurang ya. Itu kan Mm-mm. kurang lebih sama kayak ngurangin budget jalan-jalan atau makan-makan Betul, setiap weekend betul, aja betul. gitu. Heeh. Eh, dengan menjamin investasinya itu pasti akan naik harganya setiap tahunnya. Mm-mm. Jadi saya rasa yang namanya investasi rumah dan apa namanya investasi rumah dengan membeli aset rumah gitu itu bukan bukan hal yang berlawanan gitu. Jadi jangan nganggap ini Mm-mm. sebagai pengeluaran yang konsumtif gitu. Betul, Mungkin betul. pembelian rumah itu menjadi konsumtif kalau kita gambling. Misalnya kita beli di perumahan yang memang izinnya belum ada atau misalnya Hmm. di rumah yang desainnya sangat-sangat bilangnya trik itu yang artinya banyak orang suka dan banyak orang nggak suka gitu. Kalau misalnya rumah-rumah cicil di Pinhome, Hmm. Mm-mm. kita akan milih rumah-rumahnya itu kurang lebih yang generik, artinya yang ya desainnya saya rasa akan kemakan sama ya semua orang bilang itu mungkin nggak yang terbaik, Oke. tapi nggak ada orang yang menganggap itu buruk rupa gitu. Pastinya PR-nya nggak banyak ya Pak, kalau mau dimodifikasi sedikit dan lain-lain itu ya nggak banyak gitu PR-nya, kayak kalau tadi Betul. gambling rumah yang masih banyak harus renov, ini itunya harus dipikirin. Nah, yang jelas di Pinhome ini nggak kayak gitu. Oke deh. Kalau kayak gitu tadi Gitu. kita berarti udah ngomongin soal investasi ya. Karena kalau kita pikir juga tadi seperti yang Pak Fahri mention di awal bahwa rumah itu udah masuk kebutuhan kan Pak. Jadi mungkin Betul. stigma konsumtif itu tuh bukan lagi sesuatu yang perlu istilahnya dijustifikasi atau dipikirin banget nih oleh teman-teman gitu. Karena Ya. pasti kita juga tahu rumah itu udah kebutuhan gitu ya. Oke deh. Dan Nah, justru karena kebutuhan itu kita bikin mm-mm. belinya mudah. Kayak misalnya Betul, masa betul. kita butuh makan terus kita beli makanannya susah kan kasihan gitu. Mm-mm, mm-mm, Kita mau betul. bikin ya karena rumah itu kebutuhan ya beli rumahnya ya harus gampang, jangan jadi susah Iya. gitu. Heeh. Oke, tinggal one click away juga ya Pak. Sekarang lewat aplikasi, lewat handphone itu semua udah bisa beres istilahnya. Betul. End to end prosesnya. Oke deh. Nah, ini kita next question lagi nih Pak. Sekarang Ya, kita mau bahas seputar strategi nih. Kira-kira kalau dari Pak Fahri sendiri, ada nggak sih Pak strategi tertentu untuk anak muda, khususnya untuk yang new jobber gitu ya, dan lagi mau nyari-nyari rumah nih, baru-baru mau nyari gitu, untuk nantinya kesampaian nih, membeli rumah. kalau saya bilang sih karena beli rumah itu now or never ya gitu. Hmm, hmm, hmm. Saya tetap rekomen beli apapun itu yang beli yang bisa affordable aja gitu. Iya. Artinya eh, meskipun sekarang mungkin dibeli tapi belum bisa ditinggalin, mungkin karena tempatnya masih jauh, Hmm, hmm. nggak apa-apa aja dulu. Seenggaknya nanti beberapa tahun kemudian kan bisa dijual lagi gitu. Artinya bisa dipakai untuk modal, setidaknya uangnya itu beranak gitu. Jangan jangan uangnya habis sama inflasi kan sayang gitu. Iya, betul, betul, betul. Jadi Atau, hmm, jadi boleh Pak? sebenarnya yang penting kalau menurut saya sih invest dulu aja. eh, karena kayak tadi saya bilang harga rumah tuh cepat banget naiknya. Saya ingat Hmm, hmm. banget di 2014 harga rumah itu masih 110 juta, 120 juta. Wah, Itu iya udah ya Pak. dapat yang mahal. Sekarang Hmm, harga hmm. rumah nggak ada yang di bawah 160 juta kayaknya. Wah, iya betul Pak, betul Pak. Kayaknya Gitu. untuk bisa mendapatkan yang oke dan masuk nih sama kebutuhan kita tuh sulit ya Pak, yang di harga Iya, bawah segitu. Seperti itu. iya. Apalagi di Oke. Jakarta sekarang. Iya, belum lagi di Jakarta. Makanya nih sekarang kan udah banyak rumah-rumah yang bagus banget dan masuk sama Iya, kebutuhan kita di luar Jakarta gitu ya Pak. Sebenarnya itu jadi opsi yang betul. juga prospeknya oke banget gitu. Oke, Iya. berarti memang pastinya jangan ragu-ragu untuk melakukan investasi gitu ya Pak. Apalagi tadi juga sekarang ini udah sangat dipermudah gitu dari prosesnya, terus untuk pembayarannya dan segala macamnya. Nah, itu bisa menjadi suatu keuntungan banget gitu untuk langsung aja Dan terutama investasi banking. gitu.
terutama BI Betul. checking untuk anak-anak zaman now ya. Ah, betul sekali. Itu perlu digaris bawah itu BI checking. Karena kan kalau kita ingat-ingat lagi BI checking tuh banyak ya Pak prosesnya yang harus dilalui dari segi dokumennya, segala macamnya harus dipenuhinya tuh juga banyak lah yang perlu dilalui gitu. Nah, itu dia berarti keuntungannya yang tadi Pak Fahri juga udah mention. Oke deh. Nah, ini pembahasan kita atau topik terakhir nih Pak sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Kira-kira kalau dari Pak Fahri, ada tips and tricks nggak nih untuk para anak-anak muda saat membeli rumah pertama kali? Mungkin ini bisa sebagai wejangan juga gitu ya Pak, kepada anak-anak muda yang new jobber atau new home buyer gitu, first time home buyer. Nah, Sebenarnya kita nggak punya tips, saya secara pribadi nggak punya tips and trick yang gimana banget ya. Karena hmm, memang apa yang tersedia di pasar saat ini itu memang sangat mahal untuk dicapai sama first jobber gitu. oke. Hmm. Em, Orang-orang yang Halo punya, Pak, halo, ya. Tadi saya halo? bilang, Oke, ya ya. udah. Hmm. Tadi saya bilang sekarang itu memang mencari program rumah yang murah dan bisa dibeli dengan penghasilan first jobber itu sangat-sangat sulit. Eh, Hmm. Sepengetahuan saya untuk KPR aja itu dibutuhkan kerja 2 tahun dulu gitu. Hmm. Hmm. Terus penghasilannya harus 3 kali lipat dari gaji dari cicilannya. Terus Betul. habis itu jenis pekerjaannya itu harus yang fixed income. Kalau punya penghasilan Nah, yang non fixed income itu biasanya sangat sulit untuk KPR gitu. hmm. Nah, sebenarnya itu jadi tugas kita sebagai sebagai pelaku properti ya gitu, sebagai kita properti teknologi, masa kita diem aja sih untuk berdiam dengan masalah yang belum ada solusinya nih gitu. Nah, jadinya sekarang kita tuh mau bikin program yang bisa menciptakan kesempatan supaya first jobber ini bisa untuk bisa beli rumah gitu. Yaitu dengan cara Betul. program Cicil di Pinhome ini. Kita Hmm. sangat-sangat berharap, sangat-sangat berharap orang-orang yang tadinya belum bisa punya rumah, yang tadinya penghasilannya mungkin belum disetujui sama bank, yang mungkin tadinya belum dibolehin nih sama bank untuk beli rumah, Hmm. sekarang jadi bisa beli rumah dengan mudah, dengan aman, yang terjamin legalitasnya. Eh, Kalaupun memang nggak butuh banget rumah, setidaknya untuk investasi gitu. Investasi, Tapi betul. jujur investasi itu kita tidak ciptakan ini untuk investasi niatnya. Niatnya itu yang penting orang bisa beneran punya rumah untuk ditinggali. Betul. Meskipun kalau dilihat-lihat secara investasi bagus ya angkanya gitu. Bagus, ya. Oke deh, berarti memang kita balik lagi nih ke intinya bahwa berusaha juga untuk bisa membuka opportunity baru gitu ya Pak, terutama untuk Betul. target market, segmen market yang first time home buyer, terus juga new jobber gitu. Nah ini juga jadi prestis banget buat teman-teman dan pastinya keuntungan sendiri gitu. Karena tadi Pak Fahri juga mention bahwa sekarang susah nih cari rumah yang bisa dibeli oleh new jobber gitu ya Pak. Betul. Seperti itu. Tidak Oke. mungkin. Hampir nggak mungkin Hampir ketemunya. tidak mungkin. Wah, itu dia Ya, tuh. Perlu diingat teman-teman semua bahwa hampir tidak mungkin tuh. Kalau Pak Fahri udah bilang. Nah, makanya itu langsung aja nih ya yang tadi Pak Fahri udah mention juga Kronjo Regency project dari Pinhome itu sendiri bisa langsung dicek. Cicil di Pinhome ini sudah memberikan banyak sekali keuntungan yang pastinya juga mempermudah teman-teman yang new jobber atau teman-teman kaum millennials gitu ya yang ingin pertama kali membeli rumah. Oke deh. Nah, itu dia tadi Pak Fahri pembahasan kita. Mungkin sekarang aku mau masuk ke Q&A nih Pak, karena kita udah banyak banget yang nanya dari siap. teman-teman millennials juga nih sepertinya mau berdiskusi dengan Pak Fahri. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dari akun Robin Wijaya. Oke, jadi Pak Robin ini bertanya, untuk anak muda lebih enak mana, beli atau kontrak dulu? Wah, ini bisa dipertegas lagi nih oleh Pak Fahri. Kira-kira gimana Pak? Sebenarnya kita nggak bisa
ngasih tahu ya apakah harus nyewa atau harus beli. Karena balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Betul. Cuman dengan tren zaman now, di mana WFH itu sudah semakin populer. Saat ini juga harga sewaan di kota besar seperti Jakarta dan Jabodetabek itu mulai mahal ya. Mungkin di Betul, Jakarta sekarang dapat kosan yang standarnya mirip sama rumah-rumah murah di satelit Jakarta ya, itu udah 1,5 juta juga betul, kosannya Pak. ya gitu. Artinya balik lagi ke kebutuhan masing-masing, tapi yang pasti Vinhome menyediakan opsi. Kalau Iya. misalnya mau beli rumah hanya dengan cicilan 1,5 juta, bisa loh gitu. Pastinya nggak bisa kita kasih artinya kayak tadi yang nanya ya gitu, misalnya oh ini harus beli aja atau kontrak aja, kita nggak bisa mengatur seperti itu gitu. Artinya tergantung kebutuhan masing-masing, tapi kita mencoba ngasih opsi yang menarik, setidaknya kalau mau beli rumah bisa gitu. Karena kalau kita lihat juga kan banyak ya Pak pertimbangannya, 1,5 bisa dapat apa kalau investasi di rumah, 1,5 untuk dibayar andaikan kos gitu atau nyewa. Nah sekiranya gimana tuh pertimbangannya, balik lagi ke teman-teman gitu ya. Yang jelas di Vinhome ini membuka kesempatan dan opportunity gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, oke, terima kasih Pak Fahri untuk jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari akun dengan username Nelly_Juwita. Jadi Kak Nelly ini bertanya, Pak, gaji UMR atau di bawah UMR Jakarta bisa nggak sih nih Pak punya rumah atau beli rumah di Jakarta? Menurut Bapak gimana? Kalau di Jakarta kota ya, kayaknya nggak ada rumah yang di bawah 1 miliar ya. Kayaknya sekarang udah jarang banget. Betul Pak. Betul. Kalau rumah 1 miliar, kalau KPR cicilannya pasti udah di angka 7 juta, 8 juta kayaknya. Dan DP-nya juga udah di angka 200 juta. Saya rasa nabungnya berat ya untuk DP-nya aja. Artinya kalau UMR sepertinya paling cocok itu ke kota-kota yang bukan kota ya, daerah-daerah satelit Jakarta. Jadi bukan Jabodetabek, tapi Bodetabek kali ya. Dan tadi kayak kita bilang, program cicil di Vinhome ini sangat memungkinkan untuk orang-orang yang punya penghasilan UMR ya. Kita ulangi lagi nih gitu, kita cuma meminta 2 kali dari cicilan. Jadi cicilannya 1,5 juta, berarti penghasilan yang kita butuhkan cuma 3 juta yang disposable income. Artinya sangat mungkin loh, jauh malah selisihnya tuh jauh banget gitu dari saya rasa UMR Jakarta sekarang 4.400.000 ya gitu, 4.100.000, 4.200.000 saya lupa, tapi pastinya di angka 4 juta. Artinya sampai cicilan 2 juta itu masih sangat bisa dengan program cicil di Vinhome gitu. Jadi jangan khawatir, pejuang UMR yang di Jakarta gitu pasti masih bisa untuk beli rumah di daerah sekitar Jakarta ya. Betul, mungkin memang inti dari Instagram Live kita malam hari ini tuh juga untuk memberitahu bahwa ini ada opportunity dan opsi yang diberikan oleh Vinhome gitu ya Pak. Jadi nggak perlu takut buat teman-teman yang punya penghasilan di UMR gitu. Ini ada kesempatan besar ya untuk tetap bisa punya rumah gitu ya Pak. Oke deh kalau gitu. Nah, terima kasih Pak Fahri untuk jawabannya. Sekarang kita masuk ke next question. Ini dari akun Suharlin Linsdramer. Apakah Vinhome sudah menjangkau kita yang di Tangerang? Gitu. Apa aja syaratnya bagi karyawan swasta yang nggak memiliki slip gaji? Wah, itu gimana ya Pak kira-kira? Oke, pertama-tama untuk di Tangerang, Kronjo itu di Tangerang. Tapi bukan kota Tangerang ya, tapi di Kabupaten Tangerang. Yang kedua, kita tidak menilai dari slip gaji. Vinhome itu sangat fleksibel untuk bisa melihat dari rekening koran gitu. Jadi selama rekening koran itu bisa membuktikan bahwa penghasilannya itu cukup untuk menyicil, kita terima kok gitu. Dan memang program cicil di Vinhome ini
diusahakan untuk orang-orang yang memang tidak punya penghasilan tetap. Jadi memang ini Nah, lebih diarahkan ke orang-orang yang biasanya ditolak kalau mengajukan KPR KPR, gitu. oke. Nah, itu Kita dia jadi berarti pelengkap. pelengkap ya, betul betul. Menjadi opsi pelengkap dan pembuka opportunity itu udah pasti slogan Betul, kita malam hari ini ya, Pak. betul. Oke, kalau gitu. Ya, terima kasih Pak Fahri untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini dari akun Fahzian. Baik beli rumah baru atau second kemudian direnov ya Pak untuk rumah pertama keluarga kecil baru. Oke, jadi mending baru atau second terus direnov dan ini diperuntukannya untuk keluarga kecil baru gitu Pak. Sebenarnya balik lagi sih ke kemampuan finansial. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau rumah secondary itu sangat susah untuk mendapatkan pembiayaan yang menarik. Jadi meskipun secara harga mungkin lebih murah, tapi kita harus ready cash besar di awal, gitu. Ya, Atau betul. cash yang lebih besar di awal. Mm-mm. Biaya renovasi juga sepengetahuan saya nggak bisa dicicil 15 tahun. Iya, Eh, betul Pak. renovasi itu paling paling lama nyicil ya seberapa dekat kita sama tukang materialnya lah. Gitu. Heeh. Mungkin bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tapi kayaknya Heeh, nggak bisa lebih dari waktu yang pendek ya gitu. Jadi betul. kayaknya pasti waktunya hanya nggak bisa panjang. Nah, jadi saya rasa sekali lagi mendingan mana saya nggak bisa jawab. Tapi yang pasti kita menyediakan program untuk orang-orang yang memang kayak tadi pejuang UMR gitu, yang Mm-mm. penghasilannya kecil, tabungan juga mepet, cicilan penghasilannya juga mungkin tidak cukup besar untuk bisa nabung yang terlalu banyak gitu. Nah, daripada gitu mendingan ya udah beli rumah aja langsung yang langsung bisa jadi investasi gitu. Oke. Oke, oke. Nah, itu tadi juga udah dibahas bahwa balik lagi nih pertimbangannya ke teman-teman semua menyesuaikan dengan budget dan kesanggupan finansial gitu ya, Pak. Tapi pastinya kita di Pinho memberikan opportunity dan opsi yang juga menarik gitu ya, Pak. Oke deh. Betul. Nah, kita ke next question lagi nih, Pak. Ini dari akun Mayang Sari. Pak, susah nggak sih untuk ajukan KPR di Pinhome ini? Wah, ini ngebahas tentang KPR kalau di Pinhome nih, Pak. Nah, sebenarnya gini, pengajuan KPR di Pinhome itu aturannya pastinya sama dengan perbankan yang lainnya karena Pinhome itu bisa membantu orang untuk menuju ke bank yang diinginkan untuk KPR. Mm-mm. Tapi kita ada program baru lagi nih, itu namanya Cicil di Oke. Pinhome. Nah, Mm-mm. kita bilang Cicil di Pinhome ini alternatif KPR yang disediakan oleh Pinhome. Kalau Oke. Cicil di Pinhome ini jauh lebih mudah. Eh, Percaya sama saya, kalau orang yang udah pernah ngajuin KPR pasti tahu kalau kita itu lebih eh, apa namanya lebih lebih mudah jauh gitu. Mm-mm. Dokumen yang kita butuhin itu cuma KTP, NPWP, rekening koran. Mm-mm. Ini seingat saya ya, mungkin saya nggak hafal Iya. secara detail, tapi sangat basic yang dibutuhkan, nggak perlu Mm-mm. sampai misalnya apa tuh namanya surat keterangan dari kelurahan bahwa belum punya rumah dan gitu, gitu. Oh, Itu kita nggak ada begitu gitu. Dan apa namanya nggak ada persyaratan-persyaratan yang menurut saya itu di luar dari sesuatu yang bisa diminta dalam waktu 1 hari gitu. mm-mm. Artinya kalau misalnya kita minta surat keterangan dari kelurahan atau dari kecamatan, itu kan kadang-kadang pengurusannya bisa lama ya gitu. Nah, kalau yang kita mintain tuh pastinya gampang deh, yang mungkin kalau cuma rekening koran kan besok kita cetak buku tabungan kita kan bisa bisa jadi gitu. Oke. Nah, oke deh. Nah, berarti memang pasti ya lagi-lagi balik lagi gitu ya Pak bahwa cicil di Pinhome ini tuh menjadi salah satu opsi yang pastinya memudahkan untuk teman-teman gitu karena kalau misalkan kita refer lagi ke BI checking, KPR, nah itu kan prosesnya panjang sekali dan banyak Betul, dokumen juga yang perlu diajukan gitu ya Pak. Seperti itu. Oke. betul.
Oke, terima kasih Pak Fahri untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari akun Ella_Veronica. Kak Ella ini bertanya, hal-hal apa aja sih Pak yang suka bikin pengajuan KPR Pinhome itu ditolak? Kalau selama ini yang kita cicil di Pinhome ini tolak, itu biasanya karena orang tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membayar DP-nya. Jadi dia berharap dia punya penghasilan yang cukup untuk nyicil DP-nya, tapi kelihatannya kurang pas nih cash flow-nya gitu. Mayoritas itu. Tapi kalau ditolak, jarang sih ya yang ditolak, karena biasanya orang yang tertarik dengan program cicil di Pinhome ini memang kalangan dari orang-orang yang kita inginkan untuk bisa tolong beli rumah gitu. Jadi hampir semua, saya salut dengan konsumen-konsumennya Pinhome. Saya bisa bilang kayak smart customer ya. Jadi jujur sampai saat ini jarang sih yang sampai terjadi penolakan gitu. Oke deh, nah memang mungkin teman-teman juga tahu bahwa cicil di Pinhome pun sudah mudah gitu ya Pak caranya gitu. Jadi ruang Betul. untuk penolakan pun sebenarnya kecil gitu kalau untuk cicil di Pinhome. Betul. Oke deh. Nah, terima kasih Pak Fahri untuk jawabannya. Kita masuk ke question selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari akun Roma_Yohana. Kira-kira selama kredit kita berjalan, boleh nggak KPR tersebut kita sewakan kepada orang lain? Wah, ini menarik nih pertanyaannya, Pak. Nah, pertanyaan itu belum bisa saya jawab karena Oh, saya nggak ngerti hukumnya. Tapi oke, boleh ya nanti kita simpen, mungkin kita jawab di sesi berikutnya betul. ya. Iya, Gitu. bisa juga mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab gitu ya Pak, bisa ditanyakan juga ke Pinhome langsung, DM di Pinhome, karena ada juga admin yang standby untuk menjawab seperti itu. Iya. Oke. Kita berarti ke pertanyaan selanjutnya aja nih langsung dari akun Erna Rianita Yuhu. Oke, katanya generasi milenial nggak mungkin bisa punya rumah. Apa masih mungkin punya rumah? Apalagi gaji cuma 5 juta, dan kira-kira apa ya Pak yang harus dikorbanin gitu. Wah, ini kita refresh lagi nih Pak pembahasan Kita kita. reverse lagi ya. Iya, betul. Jangankan 5 juta, 3 juta aja bisa ya. Betul. Jadi saya rasa itu sih yang itu saya rasa yang kita lagi mau coba tekankan, bahwa kita itu memang mau coba memudahkan orang untuk bisa beli rumah ya gitu. Jadi sekali lagi UMR itu kita usahakan untuk bisa punya rumah, apalagi yang bergaji di atas UMR gitu. Oke, nah itu perlu digarisbawahi ya, bahwa opportunity-nya tuh ada, opsinya juga ada. Jangankan gaji 5 juta, 3 juta aja nih bisa loh punya rumah. Betul. Nggak ada kata nggak mungkin ya Pak untuk milenial bisa punya rumah gitu. Betul. Jangankan milenial, Gen Z aja kita targetin udah harus bisa punya rumah, Iya ya apalagi. Pak, mungkin yang masih tahun-tahun terakhir pun bisa ya Pak, sebenarnya kalau udah mulai kerja gitu, punya rumah dan punya tabungan. Menarik. Oke deh kalau gitu, terima kasih Pak Fahri untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini top question juga nih, karena ada yang nge-like. Ini dari akun Helfrey Kaswari. Untuk anak milenial usia 25 tahun, lebih baik memilih angsuran KPR itu 10 tahun atau 20 tahun nih Pak? Wah, ini mengenai KPR lagi nih Pak. Kalau dari perspektif Pak Fahri gimana? Kalau bisa nyicil sependek mungkin, pastinya lebih baik. Kita pasti bilang namanya pinjaman atau namanya pembiayaan itu kan pasti ada biayanya gitu. Kalau mampu untuk menyicil secepat mungkin pastinya lebih baik. Tapi kalau memang belum mampu ya nggak apa-apa, jangan dipaksain. Iya, betul. Lebih berbahaya itu menurut saya kalau terlalu maksain. Artinya misalnya penghasilan 4 juta tapi dia memaksakan 3 juta untuk nyicil misalnya, sehingga
kualitas hidupnya menjadi tidak mencukupi atau malah misalnya tidak membeli makanan yang cukup bergizi misalnya gitu. Artinya kita cari balance lah ya. Kita mencari balance dari semua aspek kehidupan, dan saya bukan yang ngelarang untuk nyisir rumah secepat-cepatnya, tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, lebih cepat lebih baik. Tapi jangan Oh, dipaksain. nah, betul. Balik lagi ya, Pak. Semuanya balik Betul. lagi ke kesanggupan masing-masing gitu. Kesanggupan Oke. Ya, oke deh Pak. Nah, itu pertanyaan terakhir nih Pak, sekaligus penutup untuk rangkaian Instagram Live kita pada malam hari ini. Sepertinya teman-teman juga Oke. senang banget, aku pun personally juga senang banget karena banyak insight dan juga informasi yang aku juga peroleh. Dan ini sepertinya juga membawakan optimisme tersendiri gitu ya Pak, untuk kaum milenial, anak-anak muda, terutama yang gajinya di UMR, punya keresahan, aduh cukup nggak ya, bisa nggak ya, wah udah terjawab langsung ini, ada opportunity-nya, ada opsinya, nah bisa langsung dipertimbangkan oleh teman-teman. Oke deh, kalau kayak gitu. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Fahri, udah meluangkan waktu, udah berbagi bareng teman-teman semua. Nah, mungkin kalau teman-teman semua masih ada yang punya pertanyaan nih, bisa langsung dicantumkan di DM pinhome.id di Instagram Pinhome, karena ada admin juga yang aktif untuk menjawab pertanyaan teman-teman, seperti itu. Oke deh. Ya, kalau begitu itulah tadi Instagram Live kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pins yang sudah hadir pada malam hari ini. Tapi jangan bersedih ya Pak, karena kita akan ada next event lagi nih, sebentar lagi masih bersama Pak Fahri. Di situ nanti kita akan membahas tema yang pasti juga nggak kalah menarik ya Pak, kayak gitu. Ya. Oleh karena itu teman-teman pastinya stay tune terus di Instagram Pinhome, karena informasi semua nanti akan di-post di situ, dan langsung aja teman-teman daftar di event-event Property Academy. Oke deh, terima kasih Pak Fahri untuk waktunya, terima kasih teman-teman Pin Ya, semua. terima kasih sudah datang ya. Ya, terima kasih semua. Saya Azia pamit undur diri.